marilah kita lanjutkan belajar kita kali ini. Nah, sekarang kita sudah masuk ke materi terkait momen dan juga fungsi pembangkit momen, atau dalam textbooknya moment generating function. Ini mengapa ini perlu kita bahas? Tentunya sebelum kita mempelajari ini, kita sudah mengetahui bahwa apabila suatu random variable, misalkan dikatakan Y ya, ini punya ciri ya. Cirinya yang bisa kita cari adalah ada mu dan juga ada varian atau nilai harapan dan juga ini adalah variannya ya, sigmanya varian. Misalkan kalau Y, maka sini nilai harapan Y dan juga varian dari Y. Ini merupakan ukuran deskriptif secara angka numerik ya, tentunya yang bermanfaat, yang punya arti terkait apa? Menunjukkan lokasi dari pusat ya, pusat dan juga mencerminkan seberapa besar dia itu menyebar. Jadi varian ya, kalau nilai harapan itu pusat dari random variabelnya itu di mana, kemudian kalau varian mencerminkan ukuran dari penyebarannya. Nah, di berbagai fungsi distribusi, nah ini ternyata bisa jadi sama tuh antara means ya, nilai harapan maupun varian atau standar deviasinya. Nah, ini salah satu. Nah, kemudian tentunya perlu adanya ukuran deskriptif secara numerik yang memang unik ya, yang mencerminkan, yang bisa menentukan dari fungsi peluang dari proba acak tersebut. Nah, salah satu konsepnya adalah momen ya. Jadi momen ya. Jadi momen di sini kita definisikan ada momen kekak ya. Kalau diasumsikan sebagai manusia, mungkin momen pertama mungkin kelahiran, momen kedua mungkin ada yang mau sunatan, mungkin ya laki-laki, momen ketiga masuk TK, masuk SD gitu ya. Itu momen-momen ya, kalau dianalogikan dengan manusia. Nah, ini proba acak, ada momen pertama, momen kedua, momen kekak gitu ya. Apa definisinya? Nilai harapan dari Y pangkat K ya, Y pangkat K, atau dinotasikan juga mu ya, mu aksen K gitu ya, mu aksen K. Jadi kalau misalkan ini nilai harapan dari Y itu sama dengan mu ini 1 ya. Mengapa 1? Karena sini pangkat 1. Nah, ini aksen. Nah, ini sebenarnya sudah kita ketahui sama dengan nilai mu ya, min-nya. Nah, kemudian kalau di sini 2, maka Y-nya pangkat 2. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti akan kita gunakan kalau Y kuadrat gitu ya, akan digunakan untuk mencari varian. Nah, seperti itu. Nanti biasanya kalau momen pertama di proba acak itu lebih identik untuk mencari min. Kemudian kalau untuk momen keduanya itu identik untuk mencari varian. Momen ketiga dan momen keempat itu tetap digunakan. Nanti kalau kita belajar lebih lanjut ada namanya skewness dan kurtosis ya. Kemiringan, kemenjuluran dan juga kemancungan lah ya. Jadi ketinggian dari ininya kurvanya. Itu tetap digunakan momen. Itu momen definisinya, tapi ada juga definisi yang lain, momen di sekitar nilai tengah. Jadi ibaratnya momen gitu ya, momen K sentral moment of Y gitu ya, momen di sekitar nilai tengahnya, momen yang ke K ya. Bedanya apa? Karena di sekitar nilai tengah, maka di sini ada pengurangan, dikurang mu ya. Kalau tadi Y-nya saja pangkat K, sekarang Y dikurang mu dulu ya. Kita lihat dari seberapa jauh dia dari nilai tengahnya, dari min-nya, baru dipangkatkan dengan K ya. Nanti ini secara khusus varian merupakan mu 2 ya, dari mu 2. Ini yang pertama, definisi dari momen. Baik, kemudian kita lanjut ke definisi berikutnya. Di sini ada fungsi pembangkit momen. Kalau tadi momen, sekarang adalah fungsi ya, fungsi pembangkit yang membangkitkan gitu ya, membangkitkan momen. Nah, ini biasanya kita tulis notasinya M kecil, fungsi MT gitu ya.
expected value dari eksponensial pangkat TY ya. Ini adalah fungsi pembangkit momen ya, fungsi pembangkit momen. Kemudian apabila kita katakan bahwa fungsi pembangkit momennya itu ada jika ada positif konstan gitu ya, B gitu ya, sehingga MT-nya itu adalah finite gitu ya, untuk MT-nya itu ada ya, terbilang ya, terbilang. Nah, sekarang mengapa sih ini disebut sebagai fungsi pembangkit momen? Why gitu ya? Ini ya, coba ini sebenarnya konseptualnya dari apa? Barisan perluasan dari ini ya. Perluasan barisan dari pangkat TY. Nah, ini. Nah, kalau secara deret Taylor gitu ya. Deret Taylor. Jadi kalau deret Taylor kan nanti pangkat X kalau nggak salah ya. Jadi pangkat X itu kalau kita belajar di kalkulus sama dengan 1 ditambah apa? X tambah X kuadrat 2 faktorial gitu ya, ditambah X pangkat 3 dibagi 3 faktorial dan seterusnya, deret hingga deret Taylornya ya. Nah, ini juga sama, kalau pangkat TY ya, ini adalah variabel sini TY, maka 1 ditambah TY, kalau di sini X maka di sini X gitu ya, kemudian X kuadrat maka TY kuadrat dibagi 2 faktorial. Nah, dari sini konsepnya dari sini, maka kita masukkan ke definisi dari fungsi pembangkit momen ya. Apa yang diganti? Yang diganti definisi dulu. Dari sini ini definisinya, kalau misalkan ini diskrit menggunakan sigma ya. Sigma kalau di sini pangkat TY, tentunya di sini pangkat TY dikalikan dengan ini ya, peluangnya. Ini definisinya, ini dari definisi. Kemudian ke langkah berikutnya diapakan? Diganti pangkat TY-nya. Diganti apa? Dengan ini barisan atau deret Taylor-nya ya. 1 ditambah TY. Nah, ini adalah barisannya. Dikalikan dengan PY, tetap PY tetap ya. Nah, sekarang langkah berikutnya apa? Ya dikalikan saja. 1 dikali PY. Nah, ini PY. TY dikali PY. Nah, karena ini sigmanya terhadap Y, maka yang bukan ada Y-nya bisa keluar, apa? T yang keluar. Jadi tinggal Y dikali PY. Kemudian TY kuadrat. Nah, berarti kan T kuadrat dibagi 2 faktorial bisa keluar. Nah, ini lanjutnya dan seterusnya. Terus sampai T hingga ya. Nah, ini sendiri sudah kita pelajari, penjumlahan dari peluang sama dengan 1, maka ini nilai 1. T tetap T. Nah, ini apa nih? Nah, ini adalah nilai harapan ya, atau kalau dalam momennya adalah momen pertama. Nah, ini momen pertama ya, momen pertama mu aksen 1. Yang ini adalah momen kedua mu aksen 2 T kuadrat. Nah, ini argumentasi mengapa bahwa ada ya keberadaan dari fungsi pembangkit momen atau momen kekak ya, momen kekak. Nah, ini jadi salah satu konsepnya kita menggunakan perluasan deret Taylor, dari Taylor. Nah, bagaimana ke arah teoremanya? Nah, teoremanya ini bisa kita ini, salah satu teorema yang ada di buku itu adalah jika, nah ini M tadi apa? Fungsi pembangkit momen. Jika M-nya ada gitu ya, maka nanti turunan ke K, ini turunan ke K ya. Kalau dikalkulus kan kita pernah belajar turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, ini turunan ke K ya. Bisa turunan pertama, kedua ke K ya, dari MT. Jadi tulisannya di pangkat K di ini, tapi bacanya adalah turunan ke K dari MT terhadap DT ya, sebanyak K kali gitu ya. Dievaluasi pada saat T-nya sama dengan 0, maka nanti atau sama saja penulisannya seperti ini, turunan ke K, K-nya ini dalam kurung ya, artinya apa? Turunan ke K kali ya, turunan ke K dievaluasi pada saat 0, maka nanti mu aksen K. Nah, ini dari mana? Ya tentunya tadi kita sudah dapat di penjelasan sebelumnya bahwa fungsi pembangkit momen itu adalah seperti ini ya.
Nah, kita turunkan saja. Turunan pertamanya bagaimana? Terhadap T tapi ya. 1 turunannya berapa? 0, karena konstanta. T mu aksen 1, apa turunannya? Ya, mu aksen 1, ya. Mu aksen 1. Nah, ini ada T, maka 2T per 2 faktorial mu aksen 2 terus diturunkan. Ini baru M1T-nya. Turunan pertama. Sekarang turunan kedua diturunkan dari turunan pertama, kita lanjut. Mu 1 aksen konstanta diturunkan maka 0, ya. Ini 2T per 2 faktorial. Nah, kita turunkan ternyata bagaimana? Mu aksen 2, ya. Mengapa? Karena 2 dengan 2 faktorial nilainya berapa? 1, ya. Tinggal mu aksen 2T, baru turunannya ya mu 2, ya. Misalkan 3X, berapa turunannya terhadap X3? Nah, gitu. Jadi mu aksen 2 terus T, maka turunannya mu aksen 2. Terus ini juga sama. Contohnya sehingga secara umum dapat seperti ini. Nah, kalau kita evaluasi, kalau misalkan M turunan pertama T, tapi T-nya 0, maka ini 0 semua nih. Ya, ini 0 semua nih. Karena 0 dikali berapapun pasti 0. Sisanya apa? Tinggal mu aksen 1. Maka nanti turunan pertama dari dievaluasi terhadap T sama dengan 0. Ini mu aksen 1. Sama juga yang kedua. Ini semuanya kan ada T nih, ini ada T, di sini ada T kuadrat. Ini kalau 0, T-nya 0, semuanya akan 0. Sisanya apa? Mu aksen 2. Jadi turunan fungsi pembangkit momen, ya. Nah, ini diturunkan, turunan keduanya dievaluasi pada saat T sama dengan 0, maka sama dengan mu aksen 2. Secara umum turunan ke K, kemudian T-nya dievaluasi pada saat 0, maka mu aksen ke K. Nah, ini menunjukkan bahwa sebagai justifikasi bahwa MT-nya itu, fungsi pembangkit momennya itu memang ada, ya. Memang ada. Nah, contohnya mungkin kita ke bagaimana mencari fungsi pembangkit momen untuk Poisson, ya. Distribusi Poisson, ya. Tentunya random variabelnya kalau kita sudah cari di sebelumnya, dia lambda, gitu ya, lambda. Nah, bagaimana mencarinya? Nah, coba ini ada MT. Ini dari sini tinggal definisi saja. Tentunya ini sama, kalau sini E pangkat TY, ini ke definisi tinggal P. Nah, sekarang mengapa ini diganti? E pangkat TY tetap, ya. Nah, sekarang PI-nya adalah ini. Ini kita cari. Ini sudah, ya, sudah. Tinggal disubstitusikan saja. Mengapa ini? Karena ini adalah Poisson, ya. Kalau binomial beda lagi, kalau geometrik beda lagi. Bedanya di sini, ya, di peluangnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini E pangkat TY, ya, E pangkat TY. Nah, kemudian ini kita ubah nih. Di sini ada semacam E pangkat T pangkat Y, gitu ya. E pangkat T pangkat Y, ya. Jadi sama saja kan, E pangkat TY. Lambdanya pangkat Y, berarti lambda juga sini. Maka kita satukan lambda E pangkat T pangkat Y, E ini, kemudian dibagi Y faktorial. Nah, kemudian yang tidak nyangkut kepada Y mana? Ini kan nggak ada Y-nya nih, E pangkat min lambda bisa dikeluarkan. Sisanya adalah seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kita mencarikan ini? Nah, ini kita ada namanya tadi, ya, Taylor perluasan dari Taylor, ya. Perluasan dari Taylor. Contohnya apa ini? Jadi E pangkat X itu sama dengan ini. Kalau kita jabarkan ketika 0, bagaimana ketika 0? X pangkat 0, 1. Tadi 1 ditambah tadi apa? X per 1 tambah X kuadrat per 2 faktorial tambah X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Nah, ini perluasan. Ya, sama seperti ini, ya. Ini Y faktorial, ya. I kan? Nah, di sini X. Nah, di sini adalah apa nih? Lambda E pangkat T. Nah, maka ini sama saja E lambda E pangkat T, gitu, ya. Jadi dimiripkan dengan dari Taylor ini. Kalau di sini kan X, ya. Kalau di sini berarti lambda E pangkat T. Nah, sehingga ini kita ganti nanti sigmanya ini nih. Sigmanya ini kita ganti apa? E pangkat lambda E pangkat T. Jadi ini E pangkat min